Halo, perkenalkan nama saya Marinda Clara Vanida, kelas B10, NIM 19100061654. Halo adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami setiap kewajiban dan hak warga negara. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan agama. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan jalan umum. Dan keempat, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan keberagaman suku bangsa. Nah, adik-adik perlu diketahui, hak adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas untuk dimiliki. Jadi, hak warga negara adalah segala yang patut, layak, ataupun pantas diterima oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara. Nah, adik-adik, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak bisa kita dapatkan apabila kita menjalankan kewajiban kita. Begitu pula sebaliknya. Nah, adik-adik sekalian sudah tahu warga negara itu siapa? Nah, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang sudah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentunya saja kita memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh suatu negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dipengaruhi oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, berikut disampaikan hak kita sebagai warga negara. Yang pertama, berhak memeluk agama dan menjalankan agama yang mereka yakini. Yang kedua, berhak menyuarakan pendapat mereka secara lisan ataupun tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, berhak menerima pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, berhak menggunakan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kelima, berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian yang keenam, berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapat perlindungan hukum. Nah, adik-adik, selain hak, terdapat juga beberapa kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama, wajib ikut serta membela dan mempertahankan negara. Yang kedua, wajib membayar pajak. Yang ketiga, wajib mematuhi hukum. Yang keempat, wajib ikut serta dalam membangun untuk kemajuan bangsa. Yang kelima, menjaga fasilitas umum. Yang keenam, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ketujuh, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik yaitu menjaga fasilitas umum seperti jalan raya atau jalan umum. Jalan raya atau jalan umum ini dibangun oleh pemerintah untuk memudahkan warga negara menjalankan aktivitas mereka sehari-hari.
Para pengguna yang melintas di jalan umum biasanya pejalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Nah, para pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan. Nah, berikut hak warga negara berkaitan dengan jalan umum. Yang pertama, warga negara berhak mendapatkan jalan yang bersih. Yang kedua, warga negara berhak mendapatkan jalan yang tidak macet. Yang ketiga, warga negara berhak menggunakan jalan umum dengan aman. Yang keempat, warga negara berhak menggunakan fasilitas khusus pejalan kaki atau trotoar. Yang kelima, warga negara berhak mendapatkan fasilitas penyeberangan jalan atau zebra cross. Yang keenam, warga negara berhak dihormati oleh pengguna jalan lain. Yang ketujuh, warga negara berhak berjalan di jalur khusus untuk pengguna jalan yang berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, ambulan dan pemadam kebakaran berhak mendapatkan prioritas di jalan raya. Dan yang kemudian kesembilan, warga negara berhak mendapatkan kenyamanan saat berkendara. Berikut adalah kewajiban warga negara berkaitan dengan jalan umum. Yang pertama, menjaga kebersihan jalan umum. Yang kedua, mentaati peraturan lalu lintas. Yang ketiga, menghormati pengguna jalan lainnya. Yang keempat, tidak mengganggu pengguna jalan lain. Yang kelima, memiliki surat-surat lengkap saat berkendara. Yang keenam, memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Yang ketujuh, berkendara dengan kecepatan normal. Yang kedelapan, menghormati polisi lalu lintas. Yang kesembilan, memberi jalan untuk ambulan dan pemadam kebakaran. Yang kesepuluh, berkendara pada jalur yang sudah ditentukan. Indonesia memiliki kebebasan dalam beragama dan melaksanakan ibadah. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, diantaranya yaitu Islam, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Kristen Protestan. Nah, berikut adalah nama tempat ibadah dan hari raya pada setiap agama. Yang pertama yaitu Islam. Nah, Islam tempat ibadahnya adalah masjid. Hari raya Islam yaitu Idul Fitri. Nah, yang kedua yaitu Katolik. Tempat ibadah Katolik yaitu gereja. Nah, kemudian hari besar pada Katolik yaitu Hari Raya Natal. Berikutnya yaitu agama Buddha. Tempat ibadah Buddha yaitu wihara. Hari raya Buddha yaitu Waisak. Berikutnya yaitu Hindu. Tempat ibadah Hindu yaitu Pura. Hari raya Hindu yaitu Nyepi. Selanjutnya yaitu Konghucu. Tempat ibadah Konghucu yaitu Klenteng. Hari raya Konghucu yaitu Hari Raya Imlek. Nah, yang terakhir yaitu agama Kristen Protestan. Tidak jauh berbeda dengan agama Kristen Katolik. Agama Kristen Protestan tempat ibadahnya yaitu gereja. Dan hari raya agama Kristen Protestan yaitu Hari Raya Natal. Keberagaman agama di Indonesia membuat Indonesia semakin kaya. Agama merupakan sebuah kepercayaan. Dalam menjalankan sebuah agama, ada hak-hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh setiap pemeluknya. Selain keberagaman agama, Indonesia memiliki keberagaman suku. Keberagaman suku harus dimaknai sebagai kekayaan budaya yang harus kita jaga dan rawat. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan demi tercapainya kehidupan yang damai dan sejahtera. Nah, berikut ini adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, suku Dayak, suku Asmat, suku Bugis, dan suku Madura. Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebudayaan. Semua harus saling menghormati dan menghargai.
Sikap menghargai dan menghormati akan menciptakan kerukunan antar warga negara. Oke adik-adik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebagai warga negara yang baik, kita perlu memperhatikan hak dan kewajiban serta toleransi untuk menjaga kerukunan dan persatuan seluruh warga negara. Oke teman-teman, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.